ngomongin bagaimana karakter seorang yang berorientasi pada tindakan dan langkah-langkah apa saja yang perlu kamu lakukan apabila kamu menemukan sesuatu atau memiliki cita-cita untuk menjadi seorang wirausahawan. Di sini nantinya ada 8 langkah yang perlu kamu lakukan untuk efektifnya dan untuk melakukannya. So, tonton terus. Berorientasi pada tindakan. Salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir atau berwacana. Seorang pengusaha selalu menghadapi yang namanya resiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau ia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana. Berorientasi pada tindakan adalah karakter orang yang kalau menemukan sesuatu atau memimpikan sesuatu, dia tidak cuma hanya duduk-duduk, leyeh-leyeh. Misalkan yang perempuan asik nge-scroll HP atau nonton drakor dari pagi sampai malam, nggak ngelakuin apa-apa lagi yang bermanfaat atau apalah. Atau yang cowok asik main Mobile Legends aja. Tapi kalau ditanya soal cita-cita, dia punya malahan bagus-bagus kan. Terus kalau dilihat dari kuliahnya, itu jarang masuk. IPK-nya di bawah 3. Ya nggak bisa lah kan. Harus ada target. Jadi langkah yang kamu lakukan sekarang ini, itu akan menentukan masa depan kamu nantinya. Kalau kamu sekarang ini asik-asik tidur aja, nanti masa depan kamu tuh sama langkah yang kamu lakukan sekarang itu nggak jauh beda. Tapi kalau kamu misalnya berupaya dari sekarang, pelan-pelan belajar, ada kemungkinan besar itu kamu bakal sukses. Kamu bakal mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada 8 karakter efektif menurut Covey. Dan manusia yang efektif menurut Covey itu adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil, mengedepankan persamaan, memiliki integritas, jujur, martabat dan keseimbangan, mau melayani, sabar, tekun, peduli, keteguhan hati, dan senantiasa berpikir positif. Selain itu, Covey juga mengemukakan bahwa karakter seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan. Karena itu, kebiasaan yang harus dikembangkan seseorang wirausahawan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya produktif. Dan 8 karakter tersebut adalah proaktif, bermula dari ujung pemikiran, mendahulukan hal yang utama, berpikir dan bertindak menang, cari tahu dulu untuk memahami, baru dipahami, sinergi, manajemenkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan, menemukan keunikan pribadi, dan membantu orang lain menemukannya. Habit yang pertama yaitu proaktif. Seseorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Jadi, mereka yang menunggu adalah orang yang tidak efektif, peragu, dan tidak berani untuk mengambil resiko. Jadi, menurut si Stephen Covey ini, orang yang efektif itu orang yang proaktif. Jadi, bukan nunggu sampai didapat atau diberi oleh orang lain, tetapi berinisiatif untuk lebih dulu bertindak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Misalnya, seorang pedagang baju sudah mengantisipasi sebelum lebaran dia bakalan menambah stok pakaiannya yang akan dijual pas lebaran karena dia tahu kalau pada saat itu ketika akan lebaran orang pasti akan membeli baju dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Manusia yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Kalian kalau mau sukses, mau kaya, tapi dengan cara yang benar, dengan cara berwirausaha, bukan dengan melakukan hal-hal yang melanggar norma ataupun hukum. Menemukan misi pribadi jelas bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita harus menemukannya dari kejadian-kejadian yang memilukan, yang membentuk kebajikan dan mendapatkan filosofi hidup. Nah, ini kebajikan dapat dilakukan dengan 4 hal ini. Ada penginderaan, pengalaman hidup, keilmuan,
MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator di lain pihak adalah alat ukur psikologis yang sangat powerful yang dipakai secara luas di mana untuk mengukur kepribadian manusia. Menurut MBTI, ada 4 hal yang membedakan kepribadian manusia yang menyebabkan mengapa seseorang bisa cepat, yang lain begitu lambat mengambil keputusan, lebih terbuka dari yang lain, dan sebagainya. Keempat hal itu adalah sumber energi, proses informasi, pengambilan keputusan, dan menjalankan kehidupan. Pada habit kedua juga terbagi atas beberapa hal, yaitu penginderaan fisik, belajar dari orang lain, manusia sakti, pengalaman hidup, ilmu pengetahuan, melawan mitos, lepaskan belenggu-belenggu negatif, keluarlah dari zona kenyamanan, kepribadian menentukan penglihatan, kebajikan. Habit yang ketiga, mendahulukan hal yang utama. Kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Jadi kita disarankan untuk bisa membedakan yang mana yang urgent dan yang penting. Contohnya, kalian punya suatu usaha dan punya toko, dan toko kalian itu terbakar. Nah itu kan urgent tuh. Kalian harus detik itu juga pasti bakal padamin apinya, telepon pemadam kebakaran, kemudian matiin apinya sebisa mungkin. Itu tuh urgent, mendesak. Kalau kalian tidak lakukan itu, saat itu juga toko kalian bakalan habis terbakar. Nah, kalau situasi yang penting itu butuh perhatian besar. Misalnya, kalian meningkatkan keuntungan perusahaan kalian. Kalau tidak usaha, kalian bangkrut. Nah, itu kan tidak perlu dilakukan detik itu juga. Itu membutuhkan perhatian yang lebih besar. Itu penting, tapi tidak harus detik itu juga. Kalian bisa pikirkan dulu bagaimana caranya untuk mencapai itu. Yang keempat, berpikir dan bertindak win-win. Berusaha agar semua pihak mencapai kondisi akhir yang baik. Maksudnya win-win ini, ketika orang lain menang, kita juga menang. Jadi kalau misalnya kita jualan, harus kita dapat untung, tapi orang yang belanja di kita juga merasa diuntungkan. Habit yang kelima, cari tahu dulu untuk memahami, baru dipahami. Kita harus dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain sebelum mengutarakan tujuan pribadi kita. Dengan demikian, seorang wirausaha harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan dan tidak menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang mereka dengar dari pihak lain. Mendengarkan dengan seksama dan memikirkannya, menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Nah, di sini kita harus memandang suatu hal, misalnya kita jualan produk, kita coba posisikan diri kita itu sebagai konsumen kita. Jadi kita tahu yang dimau oleh konsumen kita itu apa, produknya seperti apa. Habit yang keenam, sinergi. Sinergi dalam berwirausaha, Anda harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif bergantung pada komunikasi. Jadi, carilah rekan usaha yang saling melengkapi dan berorientasi pada sinergi agar Anda dapat berorientasi pada tindakan yang mana yang mau bekerja sama untuk mengkooperatif mendapatkan keuntungan. Habit yang ketujuh, manajemen ketahanan. Fleksibilitas dan kekuatan habit ketujuh ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas dan kekuatannya. Dengan memberikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, mendengarkan musik, membaca buku yang dapat membangkitkan semangat, dan jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Karena kalian mesti ingat, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan yang namanya penghapus. Jadi walaupun kita buat salah, ya it's okay gitu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang penting kita belajar dari setiap kesalahan yang kita hadapi. Dan habit yang terakhir, menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Menemukannya dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri dengan cara melihat potensi diri pada 4 elemen utama yang terdiri dari pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Keunikan atau kelebihan diri kita tuh kita cari apa yang menjadi keunikan dari diri kita. Jadi
bisa kita tonjolkan untuk misalnya nanti pada saat mencari pekerjaan atau memulai usaha. Istilahnya yang bagus dari diri kita. Oh, misalnya kita pintar ngomong nih, ya saya bisa mempromosikan produk. Atau misalnya suka tanaman, berarti kita bisa memulai usaha dengan menjual tanaman. Nah, seperti itu. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai berorientasi pada tindakan. Ada 8 langkah yang efektif untuk berorientasi pada tindakan. Semoga itu bermanfaat bagi kalian yang ingin memiliki cita-cita sebagai wirausahawan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel ini.